weiß nicht, warum ich ihn noch trage. Irgendwie kann ich mich noch nicht so ganz damit abfinden, dass meine Frau nicht mehr da ist. Und, viel mehr will ich dazu jetzt gar nicht sagen. Klaus Geyer wird nach 5 Jahren Haft vorzeitig entlassen. Ein Jahr später stirbt er an Krebs. Bis zuletzt beteuert er seine Unschuld. Preview. Halo Sobat Investigasi, selamat datang di channel MN Files. Kali ini MN Files hadir untuk mengulas sebuah kasus pembunuhan yang dilakukan seorang pendeta asal Jerman di tahun 1997. Seperti apa kasusnya? Mari kita buka filenya berikut ini. Di suatu sore yang berhujan, tepatnya di hari Senin tanggal 28 Juli tahun 1997. Pada pukul 7 sore waktu setempat, seorang pria bernama Ulrich Reitmann sedang menuju ke hutan kecil di selatan Brunswick. Reitmann adalah seorang pemburu dan pencari besi tua. Di sana ia menemukan jasad seorang wanita. Awalnya Reitmann mengira bahwa jasad wanita tersebut adalah jasad seorang gelandangan. Kemudian ia memutuskan segera pulang ke rumah untuk menelepon pihak kepolisian. Pihak penyelidikan yang diwakilkan oleh Hubert Lessig bersama seorang detektif dari pihak kepolisian bernama Dirk Bose menemukan beberapa hal janggal di TKP. Jasad wanita itu dalam kondisi dikerubungi banyak semut dan tidak tampak adanya perlawanan dari korban karena tidak ditemukan jejak rumput atau ranting patah yang terinjak-injak. Namun salah satu sandal korban menghilang. Kemungkinan korban diseret dari suatu tempat. Jika melihat dari wajah si korban yang hancur, sepertinya pelaku ingin si korban benar-benar tewas di tangannya. Jasad kemudian dibawa ke pihak patologi untuk dilakukan otopsi. Menurut Profesor Stephen Saturnus dari Göttingen yang melakukan pengecekan pada jasad, korban tewas karena cedera berat di kepala, terlihat pada kondisi tengkorak yang retak hampir di seluruh permukaan akibat pukulan benda tumpul. Jasad kemudian dikenali identitasnya atas nama Veronika Geyer-Iwan. Veronika dilaporkan hilang selama 3 hari oleh suaminya yang bernama Klaus Geyer, seorang pria Jerman kelahiran 11 September tahun 1940 di Berlin. Klaus dikenal sebagai seorang pendeta Lutheran Jerman. Veronika dikenal sebagai sukarelawan wali kota Bayreuth, yaitu sebuah desa kecil di timur Brunswick. Ia tinggal bersama suami dan 4 anaknya, yaitu 3 putra kandung dan 1 putri angkat, di sebuah puri tua. Veronika sangat populer di sana dan dikenal pula sebagai seorang guru agama dan menjalankan sebuah panti jompo bernama House of Helping Hands bersama suaminya. Veronika dan Klaus Geyer dikenal sebagai tokoh penting lokal dalam gerakan perdamaian. Klaus Geyer dikenal menjadi ketua gerakan perdamaian setempat dari tahun 1990 hingga 1993. Selain itu, Klaus juga menjabat sebagai penulis majalah Gereja Muda milik Dorothy Solle dan sebagai editor di Heino Volke. Pada tanggal 25 Juli tahun 1997, tepatnya di hari Jumat, Klaus Geyer melaporkan istrinya menghilang. Veronika berpamitan padanya pergi berbelanja, namun tak pernah kembali. Laporan kehilangan masuk sekitar pukul 5:30 sore waktu setempat ke pihak kepolisian Königslutter. Berdasarkan pengakuan Klaus Geyer, istrinya pergi untuk mengambil pesanan tiket pesawat menuju Amerika yang dipesan di Brunswick. Mereka berdua berencana berangkat menuju ke Amerika di tanggal 28 Juli tahun 1997. Veronika pergi dengan mengendarai mobil VW tipe Passat berwarna merah pada pukul 2:30 sore. Keduanya berjanji untuk bertemu di Hotel Movenpick pada pukul 3:15. Namun Veronika tak kunjung datang. Pada pukul 4:30 sore, Klaus menghampiri telepon umum untuk mencoba menelepon ke rumah, berharap kalau sang istri berada di rumah. Namun Klaus tak mendapatkan jawaban. Ia pun menuju pusat kota dan lanjut ke tempat agen perjalanan, tempat di mana ia dan istrinya memesan tiket pesawat.
Klaus tiba di sana pukul 5 sore dan menanyakan apakah istrinya datang mengambil tiket. Pihak agen pun membenarkan hal tersebut. Klaus kemudian menyerah mencari sang istri dan kembali pulang ke rumah. Keesokan harinya, pada Sabtu tanggal 26 Juli tahun 1997, Klaus menyebarkan berita kehilangan istrinya di sekitaran daerah Brunswick. Namun anehnya, di brosur itu dituliskan bahwa ia menduga istrinya mungkin hilang karena menjadi korban kejahatan. Menurut detektif Bose yang menyelidiki kasus ini, hal ini dirasa cukup aneh baginya untuk sekedar laporan orang hilang. Timbul sebuah tanda tanya besar. Mengapa Klaus bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang aneh terjadi pada istrinya, padahal ia baru saja tidak bertemu istrinya sekitar 1 hingga 2 jam. Berlanjut pada proses pencarian Veronica. Teman-teman Veronica mulai ikut membantu mencari Veronica. Di hari Minggu, tanggal 27 Juli tahun 1997, kendaraan serupa milik Veronica ditemukan di sebuah parkiran stasiun kereta. Namun kondisinya sedikit mencurigakan. Kendaraan tersebut terparkir dengan baik dan terkunci dengan benar. Dari luar mobil nampak dompet Veronica dalam kondisi terbuka, tergeletak di kursi depan penumpang. Lalu, apakah Veronica memang pergi naik kereta dan meninggalkan mobilnya di sana? Sepertinya tidak, karena dompetnya ada di dalam mobil. Lalu, di dalam dompet tersebut semua tagihan hilang, namun kartu identitas dan kartu debit milik Veronica masih ada. Apakah Veronica mungkin dirampok? Sepertinya juga tidak, karena bukti penerimaan pesanan di hari Veronica hilang serta hadiah untuk teman-temannya yang akan ditemui di Amerika juga masih ada. Lalu sekarang yang menjadi pertanyaan, siapa yang membawa mobil Veronica menuju parkiran stasiun? Detektif Bose kemudian mencoba menghampiri toko perabotan rumah tangga, tempat Veronica membeli hadiah untuk teman-teman di Amerika. Menurut pengakuan penjaga toko, memang betul Veronica datang untuk mengambil pesanan dengan membawa bukti nota. Namun ia datang sendirian. Dengan adanya keterangan yang diperoleh di lapangan, Detektif Bose mencoba membuat sebuah kronologi singkat pergerakan Veronica. Veronica berangkat jam 12 siang dengan mobilnya. Pukul 12.43 ia mengambil tiket yang dipesan. Pukul 1 siang ia membeli 2 pasang celana jeans dan membeli sendok es krim serta kue pralin truffle untuk souvenir di pukul 13.32 dan 13.45. Namun, di pukul 13.55, jejak Veronica kemudian hilang. Banyak jemaat di bawah naungan Klaus Geyer tidak percaya bila pendeta mereka tega melakukan pembunuhan pada istrinya Veronica. Hal ini karena besarnya pelayanan yang diberikan Klaus bersama sang istri, serta sikap hangat keduanya pada jemaat. Penyidik menemukan hal aneh di rumah Klaus. Ditemukan beberapa surat cinta di kamar Klaus yang bukan dari Veronica. Di hari Veronica menghilang, Klaus diketahui menelepon seorang pekerja gereja sekedar untuk berbincang-bincang, namun kemudian Klaus memintanya untuk datang dan menginap di rumahnya. Diduga mereka juga tidur bersama di ranjang Klaus. Hal ini membuat Detektif Bose makin curiga mengapa Klaus nampak tak merasa kehilangan akan istrinya, seperti sudah tahu kalau Veronica tidak akan pulang hari itu. Fakta lain yang ditemukan, keesokannya di hari Sabtu tanggal 26 Juli tahun 1997, sebelum berangkat menyebarkan brosur tentang istrinya, Klaus tiba-tiba mengumumkan pembatalan keberangkatannya ke Amerika. Pihak kepolisian curiga tindakan Klaus ini hanya seperti tindakan pengaliannya. Klaus pun kemudian ditangkap pada Selasa tanggal 29 Juli tahun 1997, sehari setelah temuan jasad istrinya dan ditahan di penjara wilayah Brunswick. Klaus menyangkal bahwa dirinya terlibat akan kasus tewasnya sang istri. Dalam kasusnya ini, ia pun dipertemukan dengan pengacara bernama Bertrand Brunner yang ditunjuk sebagai pihak pembelanya. Polisi pun melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan menggunakan anjing pelacak pada kendaraan pribadi milik Klaus yang diduga digunakan untuk mengangkut jasad Veronica. Namun anjing pelacak tidak menemukan jejak darah maupun bau mayat di sana. Yang ditemukan adalah sepatu boot dalam tas plastik, di mana sol sepatu boot itu masih didapati adanya bekas tanah. Penyelidikan berlanjut.
pada kendaraan pribadi milik Veronica. Di dalam kendaraan tersebut hanya didapati barang seperti kaset tanpa casing, kacamata hitam, dan benda biasa lainnya. Namun anehnya ditemukan linggis di pintu penumpang. Apakah benda ini yang digunakan untuk menghabisi nyawa Veronica? Polisi kemudian melanjutkan penyelidikan di sekitar hutan tempat penemuan jasad Veronica. Polisi menemukan beberapa bekas tetesan noda darah di sebuah jalan yang lokasinya sekitar 925 meter dari lokasi temuan jasad. Polisi meyakini bahwa noda darah yang ditemukan ini adalah darah milik Veronica. Hal ini berdasarkan hasil pengecekan pihak forensik dengan luka tengkorak belakang milik Veronica, sehingga mungkin saja Veronica sebenarnya dipukul di jalan itu lalu kemudian dibawa ke hutan. Lalu, bagaimana dengan temuan linggis di mobil Veronica? Para ahli mencoba mengidentifikasi apakah linggis yang memang benar milik Klaus ini digunakan sebagai alat pembunuhan pada Veronica. Ternyata, setelah melakukan uji momentum dan uji forensik, didapati bahwa linggis tersebut bukanlah alat yang digunakan untuk membunuh Veronica. Klaus tetap menyangkal semua tuduhan maupun temuan lapangan yang ditujukan kepadanya. Ia merasa bahwa ia adalah satu-satunya orang yang paling kehilangan istrinya. Bahkan ia masih mengenakan cincin pernikahannya dengan Veronica. Polisi pun terus melakukan penyelidikan hingga memperoleh sekitar 200 file petunjuk. Beberapa kesaksian diantaranya, pertama, di tanggal 25 Juli, tepat di hari hilangnya Veronica, ada seorang saksi yang mengungkapkan melihat Klaus Geyer sedang berada di sebuah toko material di Brunswick, tengah membeli sebuah pisau palu. Kedua, saksi mata melihat Veronica datang ke stasiun dengan mengenakan sepatu boot, kemudian mengunjungi sebuah tempat penjual minuman. Saksi mata lain juga melihat Veronica sedang membeli tiket kereta menuju Munich. Ketiga, saksi mata berikutnya datang dari seorang pengendara mobil yang tak sengaja melihat kendaraan merah mirip kendaraan Veronica berada di persimpangan lampu merah. Saksi mata tersebut melihat ada pasangan yang tengah cekcok di dalam mobil merah tersebut. Masih di hari yang sama, di tanggal 25 Juli pukul 3:30 sore, saksi mata lain menyebutkan ia tengah berkendara dan melihat kendaraan berwarna merah milik Veronica berhenti di sebuah persimpangan jalan dekat dengan lokasi temuan jasad Veronica. Awalnya ia pikir itu kenalannya, namun saat ia mencoba memperlambat lajunya, yang ia lihat adalah seorang wanita duduk di kursi depan mobil, sedangkan seorang pria dengan ciri-ciri mirip Klaus Geyer berada di luar mobil namun wajahnya nampak seperti gelisah. Dari kesaksian-kesaksian tersebut, menurut detektif Bose masih harus dikonfirmasi kebenarannya. Kembali ke temuan sepatu boot karet dari kendaraan milik Klaus. Setelah dilakukan tes, didapatkan hasil bahwa tanah yang ada pada sol sepatu boot sama dengan tanah yang ada di TKP. Namun, DNA yang ada pada sepatu menunjukkan adanya DNA Klaus dan Veronica. Jadi, tidak bisa diketahui siapa yang terakhir mengenakan sepatu boot tersebut. Dari tanah yang menempel pada sepatu boot tersebut, kemudian dicek kembali. Dan didapati adanya semut. Semut ini kemudian dikirimkan ke Görlitz untuk dites oleh ahli biologi bernama Bernard Seifert. Kemudian didapati dari hasil pengecekan tersebut bahwa semut ini merupakan jenis semut kayu hitam kilap, yang mana semut ini tidak mungkin muncul di tubuh atau jasad seseorang dengan sendirinya. Dengan kata lain, semut ini mungkin terinjak oleh si pelaku. Penyelidikan berlanjut pada riwayat telepon yang ada di telepon umum. Masih ingat dengan pengakuan Klaus yang menelpon ke rumah melalui telepon umum dekat Hotel Movenpick sekitar pukul 4:30 sore? Setelah dilakukan pengecekan, ternyata tidak ada riwayat telepon yang sesuai dengan pengakuan Klaus. Riwayat telepon yang sesuai dengan pengakuan Klaus ini ditemukan dengan telepon umum lain yang ada di dekat menara Schopenstädter yang berjarak 2,3 km dari lokasi penemuan jasad Veronica. Persidangan pertama Klaus dilaksanakan pada tanggal 2 Februari tahun 1998. Banyak media massa dan warga setempat yang penasaran dan antusias mengikuti jalannya persidangan Klaus ini. Polisi semakin yakin dengan hasil temuan yang mereka dapatkan. Mereka yakin bahwa Klaus Geyer adalah pelaku utama dalam kasus ini. Motifnya karena cekcok rumah tangga. Hal ini digambarkan dengan situasi di mana mereka bertemu di Brunswick. Kemudian di tengah perjalanan pulang mereka,
Kemudian mereka cekcok di jalan Pastoren Camp dan cekcok menuju klimaks, lalu pembunuhan pun terjadi. Klaus Geyer yang saat itu berusia 57 tahun kemudian dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. Setelah melewati masa penjara selama 5 tahun, Klaus dibebaskan karena kondisi kesehatannya, yaitu karena ia mengidap kanker. Setahun kemudian, di tahun 2003, Klaus meninggal akibat komplikasi kanker yang dideritanya. Hingga akhir hayatnya, Klaus tetap menyangkal bahwa dirinya adalah pelaku atas tewasnya sang istri. Pertanyaan yang masih belum terjawab adalah, benda apa yang digunakan untuk menghabisi nyawa Veronica? Dan kendaraan apa yang digunakan untuk mengangkut jasad Veronica? Sekian investigasi kriminal kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.